Cik. Bisa kita mulai Bapak Ibu yang saya muliakan. Udah kenyang orang Bapak kan? Orang Ibu udah kenyang. Habis kenyang penting kalian dengarkan ceramah. Kita mulai ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kudoangan. Jalan-jalan ke tebing tinggi, jangan lupa bawa roti. Bapak Ibu yang jawab salamku nanti, kudoakan berangkat haji. Jalan-jalan ke bukit tinggi, jangan lupa singgah di rumah Wa'adi. Ibu-ibu yang tak jawab salamku nanti, kudoakan laki ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut orang tuh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat dengan sama-sama kita hormati, yaitu mungkin hadir Bapak Kepala Dusun. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada para alimil ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal asatidah. Hormat yang sama kita sampaikan kepada panitia acara suruhan ataupun Tahun Baru Islam bulan Muharram. Hormat yang sama kita sampaikan kepada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, serta yang kita cintai, anak-anak pemuda-pemudi Islam yang alhamdulillah ada berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah perlindungan, senantiasa diberikan Allah kita keistiqomahan dalam menjalankan amal ibadah, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, di malam hari yang mulia ini tidak ada ucapan yang paling indah yang keluar daripada lisan kita ini sebagai hamba Allah, selain daripada ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita banyak nikmat yang nikmat itu tak bisa diberikan oleh orang lain. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di lingkungan kita ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali tahun baru Islam ini 1446 Hijriah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Amin. Tak ada mengaminkannya. Yang borat-borat lah jamaah di lingkungan ini, ibu bilang dulu. Yang bagus kuning doakan tidak mau mengaminkan, yang udah borat itu lah. Kalau kita kampung bilang udah borat itu. Ulangi lagi. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Pakai irama dibikin ibu tuanin, amin kata. Gawat kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, selain Allah berikan kita kesehatan, selain Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Yang pertama, manusia sering melupakan nikmat sehat. Sehatnya orang Bapak Ibu, alhamdulillah. Banyak orang Allah berikan kesehatan, nggak mau sholat, nggak mau beramal ibadah, jalan-jalan pula dia. Oh bang, apa deh, nanti kalau aku sehat bang, bawa aku ya bang ke pendayangan Selang kita. Bukan malah niatnya itu, kalau misalkan oh bang, kalau sehat aku nanti bang, kita sedekah anak yatim ya bang. Ini enggak, sehat nanti aku bang, bawa jalan-jalan ya bang. Ibu-ibu, bapak-ibu yang saya muliakan, serta pemuda-pemudi Islam. Oleh karena itu, rugilah kita yang Allah berikan kesehatan tapi tidak memanfaatkan kesehatan. Di malam hari yang mulia ini, panitia dan rekan-rekannya sudah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin di lingkungan ini sudah diundang, oh Pak, nanti malam ada acara ya Pak, acara suruhan, datang ya Pak. Sehatnya Bapak itu tak datang dia. Sehat ibu itu tak datang dia, itulah orang yang rugi. Nah, kemudian yang kedua adalah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan. 24 jam Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Maka kadang ada orang yang sempatnya dia datang ke majelis taklim, tapi nggak mau dia, nggak terpanggil di acara-acara agama kayak gini, nggak mau dia. Tapi kok dibikin di kampung di Jarket, oh rame banget mesti. Ini panitia ini nggak salah undang ini ustaz kayak gini nih. Aku begini mulai ceramah, cocok bungkus nggak cocok lotak. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang itulah dia. Kalau ada acara-acara agama, banyak sebagian di antara kita kaum muslimin ini borat menghadirinya. Apalagi ustaz nggak lucu, gila kali ustaz tadi malam. Gak ada seloro-seloronya, gilanya itu ustaz yang undang, sakit kepalaku, aku udah pening di rumah, banyak lagi kredit, datang ustaz yang undang pun gak ada lucu-lucunya, piye deh ke acara. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya Pak, nanti izin kali aku Pak, acara-acara gini agama-agama ini, macam mana kita sebagai seorang dai ini bisa membuat nyaman, membuat tenang dulu. Kalau monoton kita bikin ceramah kita ini, berpulangan satu-satu orang ini tidur semuanya ini, betul enggak? Kenapa Jarket itu tertarik? Karena ada kesurupan. Kita pahit-pahit aja.
Aku Bapak Ibu saya muliakan, mohon maaf, ini ceramah kita upload di TikTok, ke media sosial kita, ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook. Dari situ banyak video-video kita yang viral. Nah, ada yang bilang, Ustaz jangan bawa-bawa jaket lah. Bukan masalah gitu. Kita ingin meluruskan bahwasanya jangan sampai acara-acara keagamaan lebih sunyi daripada acara-acara adat. Bapak Ibu yang saya muliakan, adat istiadat adalah kebudayaan kita masing-masing. Tapi agama Islam ini adalah agama kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islamlah yang diridhai Allah. Kalau bukan kita yang memuliakan agama kita, kalau bukan kita yang meramaikan acara-acara agama kita, tidak mungkin umat-umat yang lain. Intan surullah yang surkum yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan berikan kedudukan yang mulia kepadamu. Oleh karena itu Pak, Bu, kalau ada acara agama, pemuda-pemudi Islam, ya Bu, Pak, ajak keluarga. Oh Dek, ada acara maulid Nabi besok malam loh Dek. Ayo Dek datang ya Dek. Walah Bang, enggak lah Bang. Pening pun aku Bang, pening kali pun Bang, enggak usah lah Bang. Jangan. Datang apa? Apa kemuliaan orang yang bermajelis taklim? Kemuliaannya adalah siapapun yang duduk di majelis taklim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat mendoakan ampunan atas dirinya. Selama duduk kita di sini, maka para malaikat mendoakan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka jangan pernah kita lalai terhadap nikmat ini, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Maka di situ Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Wahai suami, ku kasih engkau nikmat istri, apakah engkau bersyukur? La ilaha illallah. Ada bini orang yang tak bersyukur Ram. Wahai istri, ku kasih engkau nikmat suami, apakah engkau bersyukur? Ya Allah ya Tuhanku, ada laki ibu enggak bersyukur ibu? Banyak janda. Wahai anak-anakku, kasih engkau nikmat kedua orang tua, apakah engkau bersyukur? Wahai orang tua, ku kasih engkau nikmat anak-anak, apakah engkau bersyukur? Bersyukur, alhamdulillah. Maka pornanya orang bapak punya Facebook, orang ibu punya Facebook. Ada Facebook ibu? Ada paketnya? Kalau nggak ada beli biar tahu harga. Pornanya bapak ibu yang saya muliakan, berfoto sama keluarga, mulai dari suami, mulai dari anak, keluarga berfoto, bikin story di Facebook. Harta yang paling berharga adalah agak cas orang nih. Istana yang paling megah adalah, itulah dia Nabi Adam alaihissalam. Oh Adam, ku kasih engkau surga Adam, nikmati surga ini Adam, segala sesuatu yang ada di surga ini Adam, nikmatilah. Apa kata Adam? Ya Allah, enaknya rasaku di surga ini ya Rob. Akan tetapi ya Rob, nggak ada kawanku ngomong, maka diciptakannya Siti Hawa. Nah, Adam saja sekelas Nabi di surga begitu luar biasanya nikmat surga tuh, nggak tahan dia satunya di surga tuh. Timbul pertanyaan, Abu, ya Allah. Ibu punya rumah mewah, punya mobil, punya ladang sehat. Tapi satu ibu di rumah jutaan ibu. Bapak pun gitu Pak. Sehat bapak, uang banyak, mobil mewah, ladang kebun lebar. Tapi satu bapak lah, mau bapak. Makanya nggak usah cerita. Kita nih laki-laki ini tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Oh ya. Kan begitunya pula cerita kita ini. Betul enggak? Perempuan jangan salah. Mohon maaf, kalau seorang istri mohon maaf meninggal, lakinya dia bisa kerja, bisa menghidupi anak. Kalau laki-laki mohon maaf meninggal bininya, belum lagi sampai 40 hari udah digantinya itu. Dicarinya itu mana yang cocok pikirnya. Itulah ngerinya.
Maka Bapak Ibu saya muliakan, opa, sayangilah ada bini kita, sayangilah anak kita. Oh Bu, sayangilah laki ibu selagi ada, sayangilah anak-anak kita selagi ada. Kenapa? Karena ada nanti masanya semua akan berpisah dari kita. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Wahai Muhammad, sukailah apapun yang engkau cinta, tapi semuanya itu akan berpisah darimu. Wahai Muhammad, lakukanlah sesuka hatimu yang kau lakukan, akan tetapi ingatlah semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, selagi keluarga bersama kita, anak, istri, maka sayang-sayangilah. Banyak hari ini kita lihat di media sosial seorang ibu yang tega menyakiti anak. Mohon maaf, dipukulnya anak itu, dibunuhnya mati. Banyak juga seorang suami yang menganiaya istri, yang menganiaya anak-anaknya. Banyak juga anak-anak yang menganiaya ibunya, ayahnya. Nah, inilah sudah akhir zaman. Mengapa bisa terjadi di situ? Dikarenakan lemahnya iman. Maka kalau kita mau selamat, pondasi yang paling kuat yang bisa mempertahankan kita hanyalah iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita Bapak Ibu yang saya muliakan termasuk orang yang betul-betul istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang mulia ini. Oleh karena itu, mari kita sempatkan waktu kita untuk berselawat kepada Rasul. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita rajin zikir, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syukur alhamdulillah itu adalah baik. Akan tetapi terkadang kita lupa bersolawat kepada Rasul. Maka jangan sepelekan solawat. Tidak ada syafaat yang paling besar yang bisa menolong kita di yaumil qiyamah nanti selain daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, rajin-rajinkanlah solawat ya Bu ya. Rajin-rajinkanlah solawat Pak. Kita mau kerja, bacakan solawat pinomat 3 kali. Anak-anak muda kami, pemuda-pemudi Islam mau sekolah, perbanyaklah solawat. Karena dengan solawat itulah kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali satu hari, maka 30 hajatnya Allah kabulkan. Maka apa permintaan ibu? Maka sering saya sampaikan, backing terkuat ada 3 hal. Backing terkuat bukan uang, backing terkuat bukan orang dalam, backing terkuat bukan dukun. Apa backing terkuat kita yang hidup ini? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di saat kita kesulitan tentang ekonomi, di saat kita sakit, di saat kita banyak masalah, Bu, jangan ngadu ke media sosial. Rusak, Bu. Kalau udah ke media sosial sudah rusak semuanya. Inilah suamiku mau makan enak tapi uang nggak ada. Kayak mana lainnya? Dipostingnya pula ke Facebook. Itu ada senyum bapak 200 sorry kalau begitu lah. Jangan, Bu, ceritakan aib keluarga kita di sosial media. Jangankan di sosial media, mohon maaf sama keluarga pun tak boleh. Tapi adukanlah permasalahan kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu hai hambaku, niscaya doamu akan aku kabulkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bu, Abu, tidak ada rumah tangga yang lurus saja. Mohon maaf agak berdiri, saya ada satu duduk dari tadi. Tidak ada rumah tangga yang lempang aja, nggak ada. Tidak ada. Pasti ada keributan enggak? Tentang ekonomi, tentang anak, itulah masalah dalam rumah tangga. Makanya ibu-ibu kami yang kami muliakan, kalau suami kita orangnya kasar kali, sering bentak ada kerjanya, nah, jangan pernah melawan ya, Bu. Oh, Bu, cocoknya rasa ibu. Jangan pernah melawan dia. Riko ya, dia Riko memang, masa aku nggak mau. Nah, diam aja, diam. Minta kepada Allah. Oh, Bu, minta kepada Allah. Bangun ibu tengah malam, ambil wudhu ibu, cap. Suami ibu kejam kali, tukang tampar, tukang pijak, tukang lempar, tukang pikok, kemati yang hamil. Jangan lawan, satu huruf pun jangan lawan, agar kita menjadi istri yang soleha. Bapak Ibu yang saya muliakan, ibu bangun tengah malam, ambil wudhu, cap. Ada ambal ibu di rumah, sajadah ibu ada, nggak ada parah kali lagi. Bentangkan sajadah salat, niat usolli sunnatal hajati lillahi ta'ala. Sengaja aku salat hajat berkaatkan Allah. Allah Akbar. Mengadu ibu kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu ya Rabb. Hamba enggak tahan lagi sama suami hamba ya Rabb. Ya Allah ya Tuhanku, suamiku mulai aku menikah, aku dibentak, dilempar, ditunjang, dibanting ya Rabb. Ya Allah ya Tuhanku, hamba mohon ya Allah, cabut nyawa suami hamba. Jangan lama-lama ya Rabb, nanti sore pulang kerja, pulang negeri, suami hamba cabut nyawanya, meninggal lagi. Hati-hati, itu jangan diamalkan, itu namanya seloroh. Tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah maha segala-galanya. Ya Allah, bukakan pintu hati suami hamba ya Rabb. Maka insya Allah begitu pulang laki ibu, tenang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak mau lagi banting, nggak mau lagi dia marah-marah. Rupanya memang sakit gigi dia. Bapak Ibu yang muliakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, Pak, punya bini, kadang-kadang kata orang kalau buru regar nilopas siksa kubur. Orang Jawa pun banyak yang baik-baik. Aku pahit-pahitnya aku ceramah. Bukan hanya orang pemarga saja yang merepet ada kerjanya. Banyak juga orang kita Jawa ini ngoceh aja. Pagi sampai malam gak berhenti-berhenti. Oh bang, jemuran lo bang. Oh bang, ini lo piye nyari kok. Mak, peninggal di malam ini. Bapak Ibu saya muliakan. Jadi karakter seseorang itu bukan dikarenakan sukunya, bukan dikarenakan marga atau apapun itu. Memang itulah adanya. Itu yang harus kita perbaiki. Makanya Rasul diutus ke permukaan dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak orang yang tadinya dia tidak mau menyembah Allah, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah pohon. Maka Rasul katakan, la ilaha illallah, tidak ada sungguh Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, backing terkuat adalah Allah. Adukanlah kepada Allah segala permasalahan kita.
Anak-anak kami, pemuda-pemudi Islam, banyak masalah kamu, adukanlah kepada Allah. Ya, adukan ya Allah, banyak masalahku ya Rabb, tolong dipermudah ya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah backing terkuat itu, yaitu adalah sholawat kepada Rasul. Maka kepingin ibu umroh, kepingin bapak haji, kepingin kita sukses pemuda-pemudi Islam, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan manusia terbatas, kekuasaan Allah tanpa batas. Kekuasaan bupati, kekuasaan gubernur, kekuasaan presiden, wali kota, camat, semuanya terbatas, ada masa baktinya. Tapi kekuasaan Allah tanpa batas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka rajinkanlah bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah, ya Allah, berkat solawat yang kubaca ini ya Allah, permudahlah urusanku hari ini. Ya Allah, berkat solawat yang kubaca ini ya Allah, permudahlah urusan hamba. Kepingin hamba memberi sesuatu ya Allah, maka insyaallah Allah akan mudahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ceramah kita masih mukaddimah lagi. Kira-kira lanjutnya ini enggak? Tahan orang bapak lagi. Enggak, kita pahit-pahit aja, kayak manis saja kita. Kalau memang enggak tahan, dia tutup ini. Tahannya kira-kira. Ya, alhamdulillah Pak ya. Aku memang modelku beginilah. Ceramah ini kadang-kadang enggak ada rem. Kadang-kadang nangit tutup ceramah palaman 2 jam. Lah ini Allah, nangit tutup sang ai perdukun mustati. Nangit tutup. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah setiap penceramah tidak mungkin bakombur saja dia tidak ada kebaikan yang disampaikan, pasti ada. Kenapa? Man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, pelajari ilmunya. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, pelajari ilmunya. Barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya dunia akhirat, pelajari ilmunya. Maka seorang penceramah yang disampaikannya adalah ilmu. Kalau bukan ilmu yang disampaikan adalah berarti kombur-kombur. Kan begitunya pulanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution. Alhamdulillah usia 28 tahun dan tempat tinggal di Bandung. Tahu Ibu Bandung di mana? Tahu Ibu? Banjar Dua Ujung, Kota Pinang, Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah kita sudah menikah dan sudah memiliki anak. Alhamdulillah. Kenapa perlu kenalan? Nanti sewaktu-waktu teringat orang bapak sama aku. Siapalah nama ustaz yang samalam itu ya? Yang ceramah-ceramah itu ya? Siapa nama ustaz itu ya? Maka itulah perlunya kita kenalan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah. Amin. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat Allah. Amin. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang semakin mempererat hubungan kita di kampung kita ini. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang saling memaafkan di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di malam hari yang mulia ini, kalau orang Jawa bilang buat acara suruhan, artinya apa? Kita muhasabah awal tahun baru Hijriah. Oleh karena itu bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang haram. Maksudnya ada 4 bulan yang istimewa, ada 4 bulan yang agung, ada 4 bulan yang sangat mulia. Bulan apa sajakah itu lain daripada bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Pemuda-pemudi Islam, anak-anak kami yang kami cintai, maka kita sebagai generasi harapan bangsa dan agama, wawasan keislaman haruslah senantiasa kita pelajari dalam kehidupan kita agar Allah menerangi kita dengan ilmu. Maka banyak orang yang tak tahu nama-nama bulan Islam nih.
Kalau bulan Masehi dapatnya Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, semua dapatnya. Tapi belum tentu nama-nama bulan Islam didapatnya. Kalau begitu, kami panggilkan dulu anak-anak kami yang paham ataupun yang hafal nama-nama bulan Islam. Ada kira-kira di kampung kita ini yang hafal nama-nama bulan Islam? Ada. Ini perlu kali. Karena bulan kita umat Islam ini bukan Januari, bukan Februari, itu bulan umum. Bulan khusus kita adalah bulannya Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Betul tak? Itulah nama-nama bulan Islam. Pemuda-pemuda Islam, anak-anak kami yang kami cintai, generasi harapan bangsa dan agama, maka seringkanlah hafalkan itu bulan Islam itu. Jangan sampai ditanya orang kita, sebutkan dulu nama-nama bulan Islam. Diam, kita enggak tahu. Nah, inilah pentingnya pendidikan agama Islam. Maka apa kemuliaan bulan Muharram? Kemuliaan bulan Muharram kata Rasul, barang siapa yang beramal ibadah di bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan pahala kepadanya. Kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita berinfak, maka di bulan Muharram ini berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan Muharram adalah bulan syahrullah, bulannya Allah. Syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini, di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam dikarenakan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala memakan buah kuldi. Inilah, sekuat apapun iman kita, maka akan senantiasa kita mendapatkan godaan iblis, godaan syaitan. Maka banyak kita lihat yang terjadi, ia paham agama tapi melaksanakan tindakan asusila. Dia kepala-kepala madrasah, kepala-kepala pondok pesantren yang terjerat dengan tindakan asusila. Ternyata itu adalah iman tadi pondasinya. Begitu juga lah Nabi Adam alaihissalam. Adam, jangan kau makan buah mulia ini. Ini larangan Allah. Datang iblis yang tadinya dendam, maka sebagai seorang mukmin jangan memiliki sifat dendam. Yang tadinya iblis disuruh Allah sujud kepada Adam tidak mau, disitulah iblis dendam. Ya Rabb, izinkan aku untuk menggoda kaum Adam. Maka termasuk Adam alaihissalam tergoda. Datang iblis, Adam, makanlah buah ini Adam. Kalau kau makan buah ini maka kekallah engkau di surga. Temakan Adam, maka dikeluarkanlah ia dari surga. Nah, tepat di 10 Muharram, tepat di hari Asyura, kalau kita nanti adalah tanggal 16 hari Selasa, disitulah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim atas diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, maka termasuklah kami orang yang merugi. Alhamdulillah Allah ampunkan, Allah terima taubatan Nabi Adam alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan yang pertama kita di bulan Muharram ini adalah yaitu memperbanyak taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka bulan Muharram ini jadikan bulan kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah manusia yang paling baik Rasul? Manusia yang paling baik bukan yang paling kaya, manusia yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya,
manusia yang paling baik bukan yang rumahnya mewah, mobilnya banyak. Kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah Allah tambahkan angka usianya, Allah tambahkan usianya dari tahun ke tahun, akan tetapi amal perbuatannya semakin baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada jalan yang tidak berlubang, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, kita semua ini adalah pendosa. Dosa kita berbeda-beda. Ada orang yang berdosa memang enggak sholat. Ada orang yang berdosa sholat tapi zina, sholat tapi mencuri, banyak. Oleh karena itu, angka usia kita semakin bertambah, dosa kita angkanya semakin berkurang, dosa kita semakin bertambah. Maka ada syair mengatakan, usia makin berkurang. Apa ibu nasib enggak? Oh bu, usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Nah, rugilah kita. Usia kita semakin bertambah, kerja kita mencari kesuksesan dunia. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ngantuk ibu, tahankan lagu ngantuk ibu. Jangan terlalu banyak bu menuntut kepada suami. Suami ini bu, nampaknya ini bu tegas-tegas, nampak dia enggak mencucurkan air mata. Tapi bu, para suami ini bu, pening kali kalau mendapatkan istri yang banyak terlalu menuntut. Bang, tiap bulan harus ganti baju. Bang, ini rumah udah catnya udah pudar, kau cat. Kita pening. Maka kebanyakan yang meninggal dunia adalah seorang suami. Kenapa? Karena sebelum mati sudah disiksa bininya. Banyak kali siksaan, banyak kali tuntutan. Betul enggak? Banyak janda apa dulu di lingkungan kita ini? Janda banget. Artinya apa? Allah itu maha adil. Kalaulah kebanyakan yang meninggal tuh istri, anak akan terlantar suami kawin lagi. Tapi kalau meninggalnya laki, insya Allah anak aman. Betul bu? Nggak akan gila-gila nikah ibu-ibu nih kalau meninggal kita pak. Tapi kok meninggal ibu nih, insya Allah cepat kita gantinya rezeki. Nggak pala pakai lama itu. Betul enggak? Nah, itulah Allah tuh maha adil. Maka banyak orang yang gak ada suaminya sukses, anaknya menjadi semua, menjadi orang yang sukses berpendidikan, sukses dunia akhirat. Tapi banyak seorang suami yang ditinggal istrinya, dia fokus mencari mana janda mana yang cocok tugas pikirnya pula. Maka anak yang terlantar, itu kan seloro-seloronya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita haruslah menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya. Apa yang ditingkatkan? Yang pertama ditingkatkan adalah perintah Allah yang wajib. Apa itu? Sholat. Kita rajin sedekah, ya bagus. Rajin infak, ya bagus sekali. Rajin menyantuni anak yatim, bagus. Tapi nggak mau sholat. Masjid kita dibangun, musola kita dibangun, azan bagus-bagus, tapi kita nggak tersentuh ingin melaksanakan sholat. Tapi sedekah rajin. Ada pun orang begitu. Macam mana Pak Ustadz hukumnya itu? Maka sedekahnya bagus, tapi dia rugi karena nggak melaksanakan sholat. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah ini. Kita bersedekah mendapatkan pahala, kita infak mendapatkan pahala, tapi jangan sampai pahala itu tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka karena kita meninggalkan sholat. Maka momentum tahun baru Islam ini, ayo kita menjadi pribadi yang baru. Maksudnya adalah yang lebih taat kepada Allah, yang lebih taat kepada Rasulullah, yang lebih baik lagi kepada sesama kita manusia. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pemuda-pemudi Islam, mari kita tingkatkan amal ibadah sholat kita pak. Tidak ada pak gunanya pak. Kalau kita yang hidup ini begini-gini aja nggak ada gunanya ini pak. Nggak ada gunanya. Maka tingkatkanlah amal ibadah sholat kita. Biarlah kita terlambat asal sholat daripada nggak sama sekali.
Bapak kerja mungkin sibuk, kerjaan kita bermacam-macam, ada mungkin kita di kebun, ada kita jualan, tapi jangan sampai melalaikan kita dari perintah Allah yang namanya sholat. Maka kalau mau hidup kita berubah, mau hidup kita selamat, maka rubahlah dari melaksanakan amal ibadah sholat. Maka insya Allah sholat enggak menjanjikan kekayaan, sholat enggak menghantarkan kita menjadi orang yang kaya, enggak. Tapi sehat itu, sholat itu bisa menjadikan diri kita pribadi yang lebih tenang lagi, dan menjadi pribadi yang ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita tingkatkan amal ibadah sholat kita. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Bu, bikin alarm ibu. Sholat yang paling payah dikerjakan ada 3. Yang pertama adalah subuh, yang kedua adalah asar, yang ketiga adalah isya. Ini yang paling berat melaksanakannya. Kenapa? Subuh ketiduran, asar kecapean, isya balik ketiduran. Inilah susahnya. Bu, bikin alarm ibu. Bu, membanguni suami supaya mau sholat, membanguni anak supaya mau sholat, maka bikin alarm ibu. Alarm ibu terserah ibu mau lagu apa ibu bikin. Suka ibu lagu India, bikin lagu India biar terbangun ibu. Jam bangun ibu tengah 5, bikin alarm India. Au sonau fyare ke kahani, ikat largi kahani. Ha 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 ha. Oh, sudah subuh bikin ibu gitu. Bapak suka ngaji-ngaji, bikin pula lah ngaji-ngaji. Bikin tengah 5, bunyi alarm bapak. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun bininya, oh bang, gue sampai meninggal bang. Jadi beribadah tuh harus kita yang membuat caranya, macam mana semangat awak. Kan begitunya pula. Oh bu, begitunya pula bukan? Bikin alarm ibu. Karena kadang-kadang kalau bapak ini membanguni awak sholat, habis dibanguninnya awak dia tidur balik. Itulah penyakit kami nih. Dibanguninnya bini, dibangunin anak dia balik tidur. Nah maka peran pentingnya dalam rumah tangga adalah bukan hanya suami ya bu, tapi seorang istri membanguni sholat anaknya. Jangan lupa, jangan hanya bangun sekolah aja. Oh di udah jam 7 loh di, bangunlah kau sekolah di, nanti marah bapakmu di. Jangan hanya sekolah aja yang dipikirkan. Banguni sholat, apalagi anak kita sudah balik. Muru auladakum bis sholat. Perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Pukul dia ketika usia 10 tahun. Maka hati-hati kita pak. Kewajiban kita sebagai suami ini bukan ngasih makan aja pak. Kalau ngasih makan aja enak kali. Tapi apa kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai orang tua adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, wahai manusia, maka peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu pak PR kita terbesar adalah menyelamatkan anak dari panasnya api neraka. Oleh karena itu anak-anak kami yang kami muliakan, bangunlah sholat, rajinlah sholat, ingin terjaga dari maksiat, bangun sholat awal. Jangan hanya main HP aja kerja kalian, main skater aja, TikTok aja. Aku sanksi kalau anak kita rajin main HP, sering share langsung takut aku meninggal gitu, share langsung kan halo guys, ilah mamaku guys udah meninggal ya guys. Zaman berubah, iman harus bertambah. Zaman ini sudah zamannya canggih, semua serba online. Mau makan ayam penyet, cak datang. Mau beli baju, cak datang. Yang nggak ada online meninggal, nggak ada orang meninggal online. Bapak Ibu saya muliakan. Oleh karena itu hati-hati pak, jaga anak kita dari yang namanya pergaulan bebas, narkoba, dan itu memang di luar dari perjangkauan. Ini yang setiap hari di rumah anak kita yang main HP, jagakan pak, jagakan ya bu ya. Larang anak kita jangan main HP yang aneh-aneh. Jangan dikasih anak kecil main HP, baru lahir anaknya, oe, dibikinnya pula HP di situ. Ini kan kacau. Zamannya ini sudah ngeri. Oh bu. Yang muatan ibu menemu aku janganlah ilaha illallah.
Zaman dulu sudah ngeri. Kalau dulu orang menirukan itu, Ellalo ya ellalo, tahu ibu ellalo itu orang kampung ini. Ellalo ya ellalo, tidurlah sayang, tidurlah sayang, tidurlah manja, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak sekarang, orang tua sekarang nggak gitu. Mau tidur anaknya bikinnya HP-nya. Wong ko ngene kok dibanding ke umah. Apa menjadi hati anak itu bosan? Itu penting. Pendidikan itu bukan hanya di SD. Dulu nggak ada SD, dulu namanya SR. Aku pun nggak walaupun nggak tua, aku udah kaji semuanya itu. Dulu mana ada SD yang nama SR, sekolah rakyat. Tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA. Orang belajar tuh langsung ke gurunya, ke rumah-rumah, ke surau-surau, ke musola-musola. Jadi jangan harapkan pendidikan itu hanya dari sekolah aja. Apalagi zaman sekarang, negeri kita ini sudah banyak undang-undang, banyak juga yang melanggar undang-undang. Dulu anak dimarahi, anak dibentak, nggak jadi masalah. Sekarang jangan coba-coba anak sekarang udah gila-gila ngadu. Jangan sikit dibentak bapaknya, ngadu ke pengadilan, perlindungan anak. Pak, aku dibentak bapakku, aku dipukul mamaku, penjara awak sebagai orang tua ini. Ngeri sekarang tuh, gak bisa main-main deh kita. Makanya aku mengajar di sekolah yang ngerian. Dipijak anak tuh Al-Quran, ku tampar, dilaporkan orang tua ke polisi. Macam mana lagi? Udah bosarnya dia pikiran ibu. Dipijak-pijaknya Al-Quran tuh begini, rumah datang lah tahu lah Nasution. Nasution ini kan dua nih gendangnya ini. Nasution ini dua gendangnya. Satu Nasution, Nasu terlupahon. Satu lagi Nasution, Nasu totu. Nasution itu per emosi. Jangan sikit hilap. Melayang lah ada melayang, kok bisa becak tuh melayang. Dipijak kawan tuh Al-Quran, paling gak naik ginjalku itu. Utampar kawan tuh mengadu ayahnya pula pejabat. Kenapa begini Pak Ustadz? Cuman lah Pak, aku langsung Pak, cuman lah Pak, aku dulu ikut aku latihan sidang, aku pikir kan begitu. Tak tampar kebenaannya. Macam mana aku bikin? Dipijak-pijaknya Al-Quran. Yang sakitan mengajar sekarang, nggak bisa keras, nggak bisa bentak, lembut pun salah. Makanya ada bahasa kampungnya, bain nediho, kubain nediah, ini nama Sundari. Bapak Ibu saya muliakan, maka mari kita jaga anak-anak kita Pak, kita jaga anak-anak kita Bu, dari yang namanya pergaulan bebas, narkoba, yang ngelem kalau bisa, yang skater-skater, jangan lagi skater, judi online itu haram hukumnya itu. Nggak lagi ada itu, diapakan itu, nggak ada toleransi bagi yang main judi itu haram. Jangan main judi online segala macam. Anak-anak yang perempuan jaga auratmu dek, adanya anak gadis di sini. Jaga auratmu. Laki-laki yang hebat bukan yang ngajak maksiat, cintanya terhormat, baru kenal langsung diikat. Wanita terhormat, pandai jaga aurat, calon istri yang hebat, kupinang kau dengan solawat. Meleleh cek itu bilang. Jadi anak-anak gadis kami nggak usah pala umbar-umbar aurat. Jangan beradu cantik, yakinlah bahwasanya pernah suatu ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, manusia ini terbagi tiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk belatung. Apa yang untuk Allah? Yang untuk Allah adalah ruh akan kembali. Apa yang untuk dirinya? Untuk dirinya adalah amal ibadah. Apa yang untuk belatung? Jasad yang dipeliharanya, yang dipercantiknya. Dia beli skincare supaya glowing, supaya langsing. Akan tetapi ternyata tubuh itu, badan itu jadi santapan cacing tanah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka anak-anak gadis jangan terlalu fokus memperbaiki diri deh. Perbaiki akhlak, insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Begitu juga lagi kita Bu. Skincare zaman sekarang Bu, muka orang Korea, leher Papua Nugini hitam. Apa skincare yang paling makbul? Wudu. Rajin ibu mewudu. Wudu itu boleh gratis, asal ada air yang suci mensucikan gas. Kalau skincare nih bukan apa-apa. Begitu dipakai cas awak bening. Begitu enggak dipakai golap awak hitam lolom. Bapak Ibu semuliakan, rajin ibu mewudu.
La ilaha illallah. Rajin ibu berwudu. Kalau berseri-seri wajah ini berwudu. Bukan hanya skincare. Skincare itu kan pembalutnya itu supaya tumpat semua lubang-lubang mulut awak ini nggak nampak jerawat awak. Coba dihapusnya semuanya, hancur semua muka ini kan begitu. Tapi kalau wudu itu nggak nampak secara zohir, nggak nampak kasat begitu jerawatku. Kenapa? Karena itulah karomah, karena itulah faedah daripada wudu tadi. Maka nagaris kami rajinkanlah wudu. Begitu juga kita bang pemuda-pemudi Islam. Karena zaman sekarang udah banyak juga mehong, tahu nggak mehong? Udah banyak juga sekarang laki-laki yang begini. Beli skincare, ngapain laki-laki pakai skincare? Ya Allah ya Tuhanku. Laki-laki make-up, ya Allah ya Tuhanku. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak usah, zaman sekarang udah ngeri nih loh. Aku baikku bilang, jangan tengok muka orang, tengok muka awak. Ditengoknya muka orang putih, dia pun mau putih. Tengoknya rambut orang lurus, dia pun mau lurus. Ditengoknya orang kurus, dia pun mau kurus. Hidup ini bukan untuk orang, hidup ini untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Hidup kita bukan karena Allah. Jangan dengarkan apa kata orang. Kalau orang ini semua salah rasanya. Orang beli kulkas, dia pula yang kedinginan. Orang beli kompor gas, dia pula kepanasan. Orang beli mobil waktu menggigil. Orang beli ambulan, dia meninggal. Bukan apa-apa. Banyak kadang gitu, dia hidup gara-gara orang. Oh bang, siapa bang beli kulkas bang, mati kita bang. Kayak mana laku nih bang, gak dingin aku satu malam ini bang, gak bisa tidur bang. Hidup ini bukan untuk orang loh. Hidup ini untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Habis selesai. Ibadah itu luas definisinya, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, akan tetapi senyum kepada seorang mukmin yang beriman adalah ibadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga daerah kita agar jauh daripada mara bahaya acara kita tolak bala, agar jauh mara bahaya dari lingkungan ini. Maka kuncinya adalah orang yang bertempat di lingkungan itu. Semakin banyak maksiat di kampung ini, maka semakin banyak bala yang datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tugas kita sebagai tokoh agama, tugas kita sebagai pemuda-pemudi Islam, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pejabat-pejabat di kampung kita ini, menjaga generasi, menjaga lingkungan kita ini, jangan sampai ternodai daripada maksiat-maksiat yang ada. Begitulah menjaga lingkungan, dengan menjaga orang-orang. Kalau ada orang yang ketahuan bajingan sini, jangan diam, usir. Kalau nggak mau dibilang usir, selesai. Kenapa? Karena imbasnya ada sama kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, menolak bala memang itulah yang dalam Islam yang ada. Menolak rezeki, enggak ada doa menolak rezeki. Makanya kok disuguhkan orang awak makan, oh enggak laka, enggak usah lagi tolak, enggak ada doa menolak rezeki, menolak bala yang ada. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kalau awak bertamu Pak, Bu, la ilaha illallah. Kalau kita bertamu disuguhkan orang teh minum, jangan tolak, usah takut ibu racun, tidak ada racun itu. Minum sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita yakin kepada Allah. Ini jangan nanti sikit-sikit arah ke pelutasan. Awas kamu racun ya, awas kamu racun ya. Tampar ilmu begitu viral. Tidak usah takut kali kita kepada selain Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Selesai. Maka adabnya adalah ketika kita bertamu, datang disuguhkan orang itu diterima, dihabiskan. Dihabiskan apa? Makan, habiskan. Minta dikutip banyak, enggak habis. Aku pun tadi enggak habisku. Konang kali kurasa kan begitu pula. Maka Ustaz Imam semalam teleponnya aku, Ustaz, besok acara kita tolak bala, apa acaranya Ustazku bilang? Makan-makan bersama. Setelah Ustaz ada rumah katanya. Mana tahan aku nggak makan mulai dari siang sampai malam, ku mikir. Gak tahan aku itu, ku pikir. Habis maghrib makan aku, ode. Ku bilang sama istri, ku begitu. Kita enaknya punya istri.
Begitunya pula yang muda-muda, yang udah cukup umur nikah lah. Usah pula tunggu-tunggu dapat yang cantik, dapat yang sekolah tinggi, usah. Matinya semuanya kita ini. Yang gadis-gadis begitu nggak usah pernah lama-lama kali nikah deh. Bentar lagi udah banyak pematian laki-laki ini. Cepat kamu nikah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Lapar aku rasa habis maghrib makan aku sama muntah. Matahanku itu setelah Ustaz kosong katanya, dalamnya aku ini berpikir meninggal aku ini berpikir. Sama orang ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah tadi mudah-mudahan bisa kita menjaga lingkungan kita, bisa kita menjaga kerabat kita, bisa kita menjaga daerah kita dari orang-orang yang berbuat maksiat. Maka pemuda-pemudi Islam adalah garda terdepan selamatnya daerah itu. Maka Pak, tugas kita dukung apabila ada kegiatan remaja-remaja masjid keagamaan, budaya, sosial, apapun itu dukung, gak usah banyak cerita lagi. Ini kadang-kadang kita di lingkungan panitia remaja masjid ngutip uang, sibuk. Oh wah, apa besok malam kita acara ya wah. Apa itu? Acara apa itu? Alah gak usah acara-acara, sibuk kali pun kalian. Allah. Tinggal datang aja pun susah. Kalau untuk agama jangan pelit-pelit. Ada 100.000, tak 100.000. Ini enggak, mana yang 2.500 itu kasih waktu. Apa enggak katimpa panitia pikir kamu? Kue lagi jam, lontong lagi, minum lagi katimpa. Perkara agama jangan pelit-pelit. Infakkanlah harta kita. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kita dengan harta, berjihadlah dengan jiwa kita. Ada harta kita, keluarkan hartaku, keluarkan. Kenapa? Kata Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwasanya 4 tingkatan rezeki. Yang pertama adalah al-malu huwa adna darajatir rizki. Harta adalah rezeki yang tingkatannya paling rendah. Jangan sombong punya harta. Mati kita, harta itu enggak dibawa, tinggal jadi hantu belau kalau kita enggak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, anak remaja masjid ini adalah estafet ke depannya bagaimana selamatnya lingkungan kita ini, selamatnya daerah kita ini. Maka itu tidak akan berhasil tanpa dukungan orang-orang tua kami. Maka dukunglah apapun yang dibuat orang itu, dukung. Kalau salah mereka nasihati. Karena aku pernah menjadi remaja masjid. Bagus ku bikin, tidak cocok rasa haji itu. Tahu lah. Aku tahu lah yang model-model minibus ini ku pikir lah. Udah pala capek awak mengumpulkan panitia, capek awak dorma-dorma mengambil uang buat proposal. Apalah kata haji itu? Bukannya pula begini acaranya. Basalahannya kamu begini. Kata sambutan pun gak nyada aku kamu bikin kayak mananya kamu. Pak sekali. Bapak Ibu saya muliakan. Jadi itu Pak, ini hanya apa nih? Pendidikan. Ini kadang-kadang. Makanya kita dukung generasi kita. Apapun yang mereka lakukan demi kampung kita ini, selamat dunia akhirat, dukung apapun yang dibuat mereka. Salah mereka, bermaksiat mereka, nasihati, sidangkan. Itulah dalam Islam diajarkan namanya musyawarah. Bukan hanya dihakimi, tapi musyawarah. Bapak Ibu yang saya muliakan, udah berapa jamnya aku ceramah ini? Udah 2 jam dia. Tahan negara ibu rupanya. Besok malam kami berangkat ke Ajamu. Berangkat jam 3 dan bisa di sana pula kan? Kan begitunya pula. Jadi alhamdulillah ceramah inilah nikmatnya. Orang ceramah ini jangan seujon. Ini kadang-kadang yang ngerian jemaah ini dah. Jangan kadang-kadang awak enggak mau datang pikir orang itu karena amplop lah. Bukan gara-gara amplop. Aku sepun baramplop yang ceramah dijadi nih. Asalkan ditransfer kan dia punya pula. Dah, ngotan-ngotan orang bicara. Mati dah kita. Bapak Ibu, bukan gara-gara amplop. Billahi ta'ala, bukan gara-gara amplop. Bukan. Kadang-kadang memang enggak terbagi jadwal tuh. So sibuk, so banyak-banyak jadwal cie. Bukan, memang begitulah kadang-kadang kan begitu pula. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sajalah pesan kita pada kesempatan yang mulia ini. Jangan sampai kampung kita ini ternodai maksiat. Ya Pak ya, maka jaga keluarga kita, jaga martabat keluarga kita, jaga generasi harapan bangsa dan agama kita agar kita selamat dunia akhirat. Oleh karena itu, banyak amalan di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah nanti tepat di 9 Muharram kita puasa Tasu'a. Kita puasa Asyura di 10 Muharram. Apa kemuliaannya? Banyak hadis yang meriwayatkan. Salah satunya adalah orang yang berpuasa Tasu'a, orang yang berpuasa Muharram sunnah,
maka Allah jadikan pahalanya yang sangat besarnya, yaitu Allah jadikan dia puasa sepanjang hari, berarti 30 hari. 1 bulan di 1 hari dia puasa, maka dia sama dengan 30 hari puasa. Dan di lain juga mengatakan bahwasanya orang berpuasa di hari Asyura dia mendapatkan 1000 pahala daripada bagaikan pahala orang yang haji dan umrah. Oleh karena itu Bapak Ibu saya muliakan, yang mau puasa nanti di puasa Tasyua dan Asyura silahkan. Yang enggak puasa pun ya monggo silahkan, enggak jadi masalah. Yang paling penting adalah jangan sampai kita lengah dalam melaksanakan amal ibadah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saya muliakan, rasa-rasaku demikianlah cara agama yang bisa kusampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Sedikit banyaknya adalah kusampaikan yang baik-baik. Sedikit banyaknya juga ada juga mungkin yang kusampaikan menyinggung perasaan hati dan Bapak Ibu sekalian. Aku minta izin, minta maaf ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali hanyalah Allah Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kampung kita ini adalah kampung dirahmati Allah, yang diridhoi Allah, kampung yang betul-betul ramah lingkungan, kampung yang religius, yang setiap hari-hari besar Islam diperingati. Insya Allah agar datang faedah manfaat daripada kita lingkungan ini, maka begitu juga lah dengan tolak bala kita hari ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita bala, mara bahaya, segala macam bencana penyakit, khususnya di tahun baru Islam ini dan untuk tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita Bapak Ibu. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ونتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله، خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والخلاء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وخصوصا يا الله kampung kami ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya 5 menit ya Bu. Di depan ini ada madu yang telah saya bawa ya Bu ya. Kita izin ya Bu ya. Setiap saya ceramah saya membawa syiar madu, yaitu namanya madu zikir al-wahid. Madu ini dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya di dalam perut lebah itu ada asyifa, ada obat. Itulah namanya madu untuk obat segala penyakit, insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di saat kita sudah sakit, untuk berobat semua akan kita jual. Ladang kita jual asalkan ginjal kita sehat. Rumah kita jual asalkan diabetes sehat. Apapun itu kita jual asalkan kita sehat dari penyakit kita. Oleh karena itu, mengobati lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya apa? Saya di sini mensiarkan madu zikir al-wahid. Madu ini adalah yang sudah dizikirkan, yang sudah dibacakan zikir-zikir, dan kemudian dibacakan doa-doa. Bagi untuk yang mengkonsumsinya ini, insya Allah bukan hanya penyakit-penyakit medis, tetapi penyakit non medis. Ada kadang-kadang kita suka gelisah, suka kayak mau kesurupan, maka insya Allah dengan madu apapun itu, bukan hanya madu ini, asal madu dia itu adalah obat. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengamalkan ini, cara minumnya ini adalah sebelum tidur 3 sendok. Membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Membaca suratul Ikhlas sekali, suratul Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali, ayatul kursi sekali, solawat 3 kali, kemudian berdoa kepada Allah. Berkat doa-doa yang kubaca melalui apa yang kuminum ini ya Allah, jadikanlah madu yang kuminum ini sebagai obat penyembuh daripada penyakitku ya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang saya muliakan, harga madu ini adalah 50.000. Kubawa kemari hanya sedikit, yang banyakan lagi di rumah. Sedikitnya kubawa memang sekitar 27 botol ada di mobil, isinya 350 ml. Nah, jadi ibu-ibu yang mau beli alhamdulillah, yang enggak mau beli ya parah kali lah, kan begitu. Nah, bukan apa-apa, kita semua kita korbankan obat dia. Bilang orang walaupun kalau kau sakit bisul bikinlah telur kodok katanya segala macam. Maka kalau bisa berobat itu, berobatlah sesuai dengan syariah. Jangan berobat yang luar daripada syariah. Jangan sedikit nanti perutnya agak besar sedikit, pergi dia ke dukun lah dia, udah kena santet ini, kena santet katanya lah. Maka tidak ada salahnya kita upaya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita obat yang berupa, ada Allah ciptakan taur ataupun lebah. Dalam lebah itu ada namanya asyifa, itulah madu. Bapak Ibu saya muliakan, jadi yang mau nanti ini silahkan di mobil kami ada, nanti bisa kami bagikan. Jangan seujuan Ustaz ini jualan. Sekalian pala, mengapa sekalian? Berdosa rupanya menawarkan madu. Pahit-pahitnya Pak menyampaikan, berdosa rupanya menawarkan madu. Ada pun cerita nanti, tahu kamu Ustaz semalam rupanya jual madu. Jangan kita jadi manusia begitu. Sekarang mau beli gas, nggak mau itu jadi masalah. Cuma itu tadilah motonya. Yang beli alhamdulillah, yang nggak beli parah kali lah. Begitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiloron itu.
Allah. Udah.